Pemirsa, jelang diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar PSBB Jakarta pada hari Senin 14 September mendatang, sejumlah pusat perdagangan di ibu kota mulai melakukan persiapan. Penerapan protokol kesehatan pun kian diperketat. Salah satu pusat perdagangan elektronik di kawasan Glodok, Jakarta Barat mulai melakukan persiapan menghadapi diberlakukannya kembali PSBB total di DKI Jakarta pada Senin 14 September mendatang. Pengelola mengaku telah mengubah sistem operasional lift dari yang biasanya menggunakan tombol, kini menggunakan perintah suara. Sehingga pengunjung nantinya hanya tinggal menyebutkan lantai yang akan dituju. Masih sama seperti yang kemarin, kita tetap menjalankan protokol kesehatannya, malah mungkin lebih ketat. Salah satunya memang kita ada inovasi baru di LTC Glodok. Mungkin yang dulu kita liftnya hanya menggunakan tombol, sekarang kita punya inovasi baru dengan lift yang menggunakan voice command. Jadi hanya melakukan dengan perintah suara, mereka sudah langsung bisa mengantarkan si penumpang tersebut ke tujuannya. Selain itu, penerapan protokol kesehatan juga tetap dilakukan seperti menyediakan tempat cuci tangan serta disediakannya mesin pengukur suhu otomatis di tiap pintu masuk. Dari Jakarta, Ong Suhirman, TV One mengabarkan. Para pedagang di Pasar Tanah Abang mengaku akan mengikuti aturan jika Pemprov DKI Jakarta kembali melakukan PSBB total. Menurut pedagang, pemirsa, saat PSBB omset mereka anjlok karena harus menutup toko. Pemerintah aja, atur lagi mana. Ya sebenarnya sih sayang tutup, tapi mau gimana lagi. Ya gitu aja. Terus Ibu setuju aja dengan PSBB total ini? Ya habis mau gimana kalau udah peraturan kayak gitu. Kita baru mulai dagang ya, sementara ya kalau dilihat sih pengunjung pasar juga nggak rame-rame amat. Jadi kalau ditutup ya sayang aja. Cuman ya kita kan ngikut pemerintah aja, gimana bagusnya deh. Pembelinya sepi juga, kalau mau kesini kan pada takut, kan tapi kan bisa online, kirim barang. Jadi pokoknya pengennya buka aja gedungnya itu. Terus sampai ditutup gitu ya? Iya, jangan sampai, kalau bisa ya ganjil genap masih lumayan. Keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang akan menerapkan PSBB total 14 September 2020 mendapat respon dari sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju. Para pembantu Presiden Joko Widodo menilai penerapan kembali PSBB dapat berdampak pada ekonomi yang mulai menggeliat. Pol Gatot Edi Pramono mendatangi stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat untuk melihat kesiapan stasiun dalam menghadapi PSBB total yang diterapkan pada 14 September mendatang. Wakapolri ingin melihat langsung tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan protokol kesehatan, khususnya warga dari luar Jakarta yang datang ke Jakarta dengan menggunakan transportasi KRL. Dalam sidak tersebut, Wakapolri juga mengecek ketersediaan tempat untuk mencuci tangan dan hand sanitizer di stasiun Tanah Abang. Wakapolri menegaskan aparat sebagai pelaksana penegakan disiplin berkomitmen mengawal penerapan protokol kesehatan di masyarakat untuk memutus rantai penularan virus corona. Bagi tim pelaksana penegakan disiplin ini, tugasnya adalah bagaimana kita bergerak secara masif, secara bersama-sama agar masyarakat itu patuh ya dan disiplin di dalam menggunakan masker, menjaga jarak, kemudian juga mencuci tangan. Tadi saya lihat di sini lengkap semua itu.
ada tempat mencuci tangan, ya, lengkap semua. Bagaimana persiapan warga Jakarta jelang pemberlakuan PSBB Senin 14 September mendatang? Kita akan ajak Anda bergabung dengan reporter TV One. Ada Ken Ana di Stasiun Manggarai, Jakarta. Ken Ana. Ya, selamat sore Andro dan juga pemirsa. Benar sekali, pada hari Senin esok 14 September 2020 mendatang, Pemprov DKI Jakarta secara resmi akan melaksanakan pembatasan sosial berskala besar total kembali setelah melakukan berbagai pertimbangan adanya peningkatan jumlah pasien COVID-19 khususnya di wilayah DKI Jakarta dan juga fasilitas-fasilitas kesehatan yang sudah mulai kewalahan untuk bisa memberikan pelayanan medis kepada para pasien. Nah, kalau pantauan kami di salah satu stasiun, tepatnya di Stasiun Manggarai, ini memang terlihat warga masih cukup ramai, terutama di jam-jam sibuk ini menggunakan fasilitas layanan kereta rel listrik untuk bisa menunjang pergerakan ataupun mobilitas mereka dalam melaksanakan aktivitas atau kegiatan mereka sehari-harinya. Nah, lalu bagaimana nanti kira-kira kesiapan mereka jelang pelaksanaan PSBB total di DKI Jakarta yang akan berlangsung pada 14 September mendatang, karena informasinya dan juga disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bahkan akan ada juga pembatasan kembali di bidang transportasi maupun juga kendaraan-kendaraan umum, salah satunya mungkin juga di kereta rel listrik. Nah, kita akan cari tahu sebenarnya seperti apa ya kesiapan warga untuk menghadapi PSBB nanti. Saya akan ajak Anda pemirsa untuk berbincang dengan salah satu warga pengguna KRL. Halo Mbak, selamat sore, dengan Mbak siapa? Dengan Mbak Ina. Mbak Ina, kalau boleh tahu ini emang setiap harinya menggunakan KRL untuk melaksanakan? Ya, setiap hari untuk berangkat kerja sama pulang pergi naik KRL. Nah, ini dari mana Mbak biasanya berangkatnya dan juga tujuannya? Kalau berangkat saya tujuannya ke Jakarta, tapi dari Bekasi ke Jakarta. Nah, Mbak udah tahu kan kalau besok tanggal 14 September akan ada PSBB. Kalau kesiapan dari Mbak Ina sendiri gimana sih? Nanti kan otomatis akan ada pembatasan lagi bahkan secara total seperti awal. Tetap pakai masker, terus bawa hand sanitizer. Kalau jaga jarak, ya nggak tahu juga tentuan dari pemerintah ya. Kalau kereta pasti dulu sih ada jaga jaraknya, tapi kalau sekarang udah membludak ya, nggak seperti biasanya, nggak normal gitu. Jadi nanti jelang PSBB sendiri masih akan tetap kerja di kantor atau sudah diputuskan? Ini kan saya pelayanan ya di rumah sakit, paling nggak ada WFA, tetap jam kerja normal, iya. Pasti kan, nah ini nanti akan ada informasi akan ada pembatasan lagi Mbak, karena PSBB otomatis mungkin jumlah kereta mungkin akan berkurang, akan ada jarak itu sehingga tidak bisa maksimal dalam pelayanan nanti. Dari awal ya pasti persiapannya tetap pakai masker, bawa hand sanitizer, terus pakai face shield juga sih terutama. Nah, kalau untuk mengatur jam-jamnya mungkin Mbak karena keterbatasan karena ada jarak sehingga harus mengatur waktu untuk berangkat bekerjanya, dan kira-kira harapannya apa sih Mbak dengan PSBB ini? Ya semoga sih normal-normal aja lagi ya, maksudnya semoga corona ini tetap berlalu lah, kita udah capek sebenarnya. Makasih ya Mbak Ina, sehat selalu. Oke, nah pemirsa, kira-kira itu tadi kesiapan dari warga yang sehari-harinya harus menggunakan KRL dan bahkan masih harus menjalankan pekerjaannya nanti karena bekerja di sektor-sektor yang tidak dikecualikan. Nah, PT Kereta Komuter Indonesia sendiri ini juga sudah menyampaikan keterangannya melalui tim Humas bahwa PT KCI sudah siap untuk terus melayani masyarakat atau warga yang akan menggunakan KRL, khususnya bagi mereka-mereka yang terus bekerja di sektor-sektor yang tidak dikecualikan bila atau pada saat penerapan PSBB total pada Senin esok 14 September 2020 mendatang, di mana PT KCI ini akan terus melaksanakan protokol kesehatan baik di stasiun maupun juga di dalam kereta rel listrik sendiri, di mana PT KCI menyatakan protokol kesehatan masih akan terus selalu dilaksanakan seperti pengecekan suhu tubuh, dan juga berdasarkan pantauan kami hal ini terus dilakukan oleh PT KCI baik bagi para petugas maupun juga para penumpang yang akan menggunakan layanan kereta rel listrik. Akan dicek suhu tubuh bagi para penumpang yang akan masuk ke wilayah stasiun, kemudian bagi semua orang yang berada di stasiun ini wajib untuk menggunakan masker dan juga terus dihimbau untuk melaksanakan protokol-protokol kesehatan seperti menjaga jarak, dan juga PT KCI sendiri tetap akan melayani masyarakat dengan memberikan pelayanan perjalanan kereta rel listrik setiap harinya pada pukul 4 pagi pemirsa hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat, dan juga ada aturan tambahan bagi warga yang berumur 60 tahun ke atas ini akan dilayani untuk
perjalanan menggunakan KRL, yaitu pada pukul 10 hingga 14 waktu Indonesia Barat, itu di luar jam-jam sibuk. PT KCI juga sudah menyediakan atau menyatakan menyediakan 4 tempat-tempat wastafel tambahan di 80 stasiun keretanya untuk bisa membantu masyarakat supaya bisa terus menetapkan protokol kesehatan seperti mencuci tangan sebelum maupun setelah naik kereta. Dan juga pemirsa, jumlah penumpang di kereta sendiri juga masih akan dibatasi, yaitu 50% dari kapasitas penumpang maksimal setiap keretanya, yaitu berjumlah 74 orang, di mana di dalamnya kalau kami pantau di sini juga masih ada tanda-tanda penyekatan, meskipun memang di jam-jam sibuk seperti ini, Andra, Tisa, dan pemirsa mungkin dapat Anda saksikan bahwa kondisinya sepertinya cukup sulit untuk menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak atau social distancing. Namun memang di kursi-kursi dalam kereta sendiri sudah diberikan tanda agar para pengguna KRL atau warga ini bisa menerapkan protokol kesehatan yang ada seperti menjaga jarak. Pemprov DKI Jakarta sendiri memilih kebijakan menarik rem darurat untuk melaksanakan PSBB secara total, bahkan seperti awal pada bulan April yang lalu, karena mengingat adanya peningkatan jumlah pasien COVID-19 di DKI Jakarta yang terus meningkat bahkan secara signifikan. Kembali kepada Andro dan juga Tisa di studio. Baik, terima kasih Ken Ana atas laporan Anda dari Stasiun Manggarai.